seperti yang ada di dalam hadis tadi, hadis riwayat Bukhari, dan merupakan ijma para ulama bahwa tanah wakaf tidak boleh dijual, kecuali ada kecualinya, Pak. Kecuali jika tanah wakafnya itu sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wakaf dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Kitab rujukan yang saya gunakan adalah kitab Matan Abi Syuja dan syarahnya Kifayatul Akhyar. Kemudian ada beberapa masalah yang saya kutip dari kitab-kitab yang lain. Wa hadduhu fi syar'i, definisi wakaf ditinjau dari istilah syariat. Apa itu wakaf? Habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi mamnu'un minat tasarrufi fi ainihi tusrafu manafi'uhu fil birri taqarruban ilallahi ta'ala. Yang namanya wakaf adalah habsu malin, menahan harta. Artinya transaksinya dibekukan. Harta yang sudah diwakafkan maka tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diberikan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperjualbelikan. Itu yang dimaksud dengan habsu malin, menahan harta, transaksinya dibekukan. Yumkinul intifa'u bi, harta yang diwakafkan haruslah harta yang bisa dimanfaatkan. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, seperti barang yang sudah rusak dan lain sebagainya, maka tidak bisa diwakafkan. Ma'a baqa'i ainihi, dimanfaatkan beserta awet bendanya. Artinya apa? Artinya tidak boleh mewakafkan sesuatu yang ketika dimanfaatkan maka bendanya akan hilang. Seperti wakaf air, tidak boleh, karena ketika airnya digunakan maka air akan hilang. Begitu pula wakaf uang. Saya wakaf duit sekoper, Pak Ustaz, nggak boleh, nggak sah.
Kenapa? Karena ketika uang digunakan, uangnya akan habis. Jadi barang wakaf itu barang yang awet ketika digunakan. Seperti apa? Ya seperti wakaf karpet, kan awet ketika digunakan, tidak habis saat digunakan. Wakaf kipas angin, wakaf AC, wakaf jam, wakaf bukan listrik, lampu dan lain sebagainya, ya. Jadi yang namanya barang wakaf haruslah barang yang awet ketika digunakan, tidak habis, tidak hilang ketika dimanfaatkan. Makanya tadi wakaf uang tidak sah, wakaf air tidak boleh, kecuali wakaf pompa airnya. Jadi kalau wakaf pompa air boleh. Mamnu'un minat tasarrufi fi aini. Ketika barang sudah diwakafkan, maka tidak boleh ada transaksi apapun. Tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diwariskan. Tusrafu manafi'uhu fil bir. Dan ketika sesuatu yang diwakafkan tersebut ada hasilnya, maka hasilnya bisa diberikan, digunakan dalam hal kebaikan. Misalkan ada orang yang wakaf perkebunan sawit, maka hasilnya itu ya diberikan kepada ya hal-hal kebaikannya, fakir miskin, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Taqarruban ilallahi ta'ala, itu semua dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai hadis Muslim, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika seseorang wafat, maka aliran pahalanya terputus. Artinya dia sudah tidak bisa menambah pahala lagi, kecuali ada 3 pahala yang jika dilakukan semasa hidupnya, maka pahala ini akan terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Yang pertama kata Nabi, sodakotin jariyatin, sedekah jariyah. Apa yang dimaksud sedekah jariyah? Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Mu'in mengatakan, yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Bapak kalau punya tanah nganggur, maka bisa diwakafkan untuk pembangunan masjid, pesantren dan lain sebagainya. Tanah yang diwakafkan akan menjadi ladang pahala yang walaupun orangnya telah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir. Nggak bisa wakaf tanah, bisa wakaf kecil-kecilan, wakaf Quran, wakaf karpet, wakaf aset dan lain sebagainya. Selama barang wakafnya digunakan, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Kalau tidak bisa investasi harta, maka kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bih, bisa investasi ilmu. Oh Ustaz, saya tidak punya harta yang bisa diwakafkan, saya punya ilmu. Ya silahkan, kata Nabi, ajarkan ilmu tersebut, karena ilmu tersebut pahalanya akan terus mengalir sekalipun engkau sudah meninggal dunia. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, tenang, kata Nabi, awwaladin solihin yada'u lahu, punya anak, didik anakmu agar menjadi anak soleh. Itulah pahala yang akan terus mengalir walaupun engkau telah meninggal dunia. Jadi bagi orang yang berharta bisa dengan wakaf, orang yang berilmu bisa dengan mengajarkan ilmunya,
tidak punya harta, tidak punya ilmu, tenang, punya anak, didik anak tersebut menjadi anak soleh. Itulah 3 investasi kita di akhirat. Ya, dari sekarang harus sudah kita pikirkan, Pak. Karena kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang pikirannya panjang, yang dipikirkan bukan nasibnya sampai mati, tapi dia pun memikirkan bagaimana nasibnya setelah mati. Itu orang cerdas. Dan sebaliknya kata Nabi, orang bodoh wal ahmaq manit taba'a nafsahu hawa wa tamanna 'alallahi tamanni. Orang bodoh adalah orang yang pikirannya pendek, yang dipikirkan cuma kehidupan dia saat itu saja. Bagaimana caranya masuk kerja, bagaimana caranya bisa cicilan motor, bagaimana caranya bisa beli ini, bagaimana caranya bisa beli itu. Yang dipikirkan hanya nasibnya saat itu saja. Sementara nasib setelah mati tidak dipikirkan. Nah, Nabi mengajak kita untuk menjadi orang cerdas, orang yang selain memikirkan kehidupan dunianya, dia pun harus memikirkan kehidupan akhiratnya. Jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ada peribahasa seperti ini, harta yang dimakan hanya akan jadi kotoran, harta yang dikumpulkan hanya akan jadi rebutan. Sementara harta yang disedekahkan itulah yang akan menyelamatkan. Saya ulang lagi ya hadirin. Ada peribahasa seperti ini, harta yang dimakan hanya akan jadi kotoran. Betul nggak? Kita makan makanan seenak apapun, semahal apapun, akhirnya pasti jadi kotoran. Dan harta yang dikumpulkan hanya akan jadi rebutan. Jangan dikira Pak, anak-anak ketika melihat harta bapak yang begitu banyak, mereka masih tetap akrab. Enggak. Kadang kalau anaknya enggak soleh, enggak ngerti agama, bisa rebutan itu harta. Apalagi melihat harta yang begitu banyak. Jam Nabi 11 miliar harga. Waduh, koma ditulahin 11 miliar deh. Ya, maka harta yang dikumpulkan hanya akan jadi rebutan. Sementara harta yang disedekahkan, yang diwakafkan, itulah yang akan menyelamatkan. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali ke definisi wakaf. Jadi wakaf itu tujuannya, ingat, taqarruban ilallah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah dan ingin menjadikan harta dunia kita menjadi tabungan akhirat. Bukan untuk popularitas, bukan untuk disanjung, bukan untuk mendapatkan nama dan lain sebagainya, bukan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah definisi daripada wakaf. Sekarang kita baca hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2737. Apa bunyi hadisnya? Asaba Umaru ardon bi Khaybar. Satu ketika Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaybar. Fa'atan nabiyya yastamiruhu fiha. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdiskusi tentang tanah tersebut. Karena tanah yang ada di Khaybar itu tanah yang subur dan ditumbuhi oleh pohon-pohon korma. Nah, Umar bin Khattab
sengaja datang kepada Nabi untuk berdiskusi. Ini tanah Nabi, enaknya diapain? Ya, kalau engkau memerintahkanku untuk aku miliki sendiri, akan aku miliki sendiri. Tapi jika engkau memerintahkanku untuk mensedekahkannya, mewakafkannya, akan aku wakafkan. Faqala ya Rasulullah, inni asabtu ardon di Khaybar lam usib malan qad anfasa indi minhu fama ta'muruni. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasul, aku mendapatkan tanah di Khaybar. Ini tanah yang sangat subur, tanah yang sangat bagus, mahal harganya. Dan ini merupakan harta yang paling aku sukai, wahai Rasul. Kemudian Umar mengatakan, fama ta'muruni bih, apa yang kau perintahkan kepadaku tentang tanah tersebut? Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Wahai Umar, kalau engkau mau, engkau wakafkan tanah tersebut dan sedekahkan hasil panen kurmanya. Jadi sahabat Nabi itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika memiliki harta, yang mereka pikirkan langsung akhirat. Bagaimana harta ini menjadi tabungan di akhirat? Itu yang mereka pikirkan. Kenapa? Mereka sangat termotivasi dengan ayat Allah, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Ketika kalian bisa melepaskan harta yang paling kalian sukai, maka Allah akan mengganti harta tersebut dengan harta yang terbaik. Nah, jadi itulah motivasi para sahabat. Makanya ketika sahabat memiliki harta, bahkan harta yang paling dia sukai, mereka berlomba-lomba untuk melepas harta tersebut untuk kemaslahatan umat. Makanya jangan heran kalau para sahabat itu, ya, orang-orang merupakan orang-orang yang diprioritaskan oleh Allah untuk masuk surga. Kenapa? Mereka seperti itu, orang-orang yang memprioritaskan akhirat daripada dunia. Beda kalau kita lihat kisah Qabil Habil. Si Qabil seorang petani, si Habil seorang peternak. Kata Nabi Adam, siapa di antara kalian yang sedekahnya diterima oleh Allah, dialah yang berhak menikahi iklimah wanita yang paling cantik. Akhirnya si Habil bersedekah dengan harta yang paling baik. Dari sekian banyak hewan ternak yang dia miliki, yang dia sedekahkan adalah hewan ternak yang paling dia sukai. Seekor kambing besar, memiliki tanduk yang panjang dan badan yang sehat. Sementara si Qabil, orangnya itu pelit, bin medit, bin. Itu benar nggak orang pelit pantatnya kuning? Itu mitos sama fakta itu. Iya, coba porosot ke ayah, pastikan. Sementara si Qabil orangnya pelit, sehingga ketika dia bersedekah, maka yang dia sedekahkan adalah hasil panen yang paling jelek. Makanya dari dua sayembara itulah sedekah yang diterima oleh Allah adalah sedekah Habil. Kenapa? Karena dia mensedekahkan sesuatu yang paling dia sukai. Sementara Qabil bersedekah goreng di dompet Jumatan lewat teropak, di dompet ada warna merah, biru, hijau, ungu, abu-abu, sama duit keceringan, koin bekas norok bidinya semalam, daki mulu. 5 ribuan goreng banget. Biasanya ada di sedekah di mana? Goreng. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita ingin bersedekah, maka lawan nafsu kita. Biasanya kan nafsu pengen keluarin yang jelek, Pak, yang paling kecil. Ya, lawan. Ini tangan ambil yang paling disukai. Sedekahkan. Masya Allah.
itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Artinya apa? Akan diprioritaskan oleh Allah. Sebetulnya yang namanya sedekah dengan sesuatu yang jelek diterima aja Pak, ada pahalanya. Ya, Bapak bersedekah dengan sesuatu yang biasa aja, yang jelek, diterima oleh Allah, ada pahalanya, nggak ditolak. Cuman ketika kita berani melepaskan sesuatu yang paling kita sukai, maka Allah akan memprioritaskan kita daripada para pensedekah yang lainnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Umar ketika memiliki tanah yang paling dia sukai, tanah yang subur, bagus, harganya mahal dan ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma yang lebat buahnya. Kata Umar apa? Wahai Rasul, ini tanah enaknya diapain? Kata Rasul, Umar, kalau engkau mau, wakafkan tanahnya dan sedekahkan hasil panennya. Umar mendengar Nabi mengatakan seperti itu, langsung siap 86. Siap wahai Nabi. Fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yuras. Maka Umar pun mewakafkan tanahnya dan mensedekahkan hasil panennya kepada fakir miskin. Dengan perjanjian bahwasanya yang namanya tanah wakaf, pertama, tidak boleh dijual. Yang kedua, tidak boleh diberikan kepada siapapun. Dan yang ketiga, tidak boleh diwariskan. Ini yang harus kita berikan paham kepada orang-orang, bahwa ketika satu barang, tanah atau apapun itu ketika diwakafkan, maka sudah transaksinya dibekukan, tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, juga tidak bisa menjadi hak ahli waris. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Dan para ulama ahli hadis sepakat bahwa yang namanya hadis sahih, walaupun ahad, walaupun tidak mencapai derajat mutawatir, tapi hadis ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, jadi seperti itu ya, ini yang perlu kita pahami. Karena banyak kasus seperti ini Pak. Ada seseorang yang mewakafkan tanahnya kepada seorang ustadz untuk bikin pesantren. Akhirnya ustadz itu bikin pesantren di tanah wakaf tersebut. Setelah pesantrennya gede, santrinya banyak, maka yang mewakafkannya pun meninggal dunia. Nah, masalah itu terjadi adalah di generasi kedua, di anak-anak si pewakaf. Maka anak orang yang mewakafkan tanah tersebut mulai menggugat tanah pesantren. Kiai, itu kan tanah wakaf bapak saya, mana sertifikatnya? Atau kalau belum dibuat sertifikat oleh kiainya, itu si ahli waris yang membuat sertifikatnya, bahkan atas nama pribadi. Tuh, jadi tanah wakaf dibuat sertifikat pribadi. Akhirnya apa? Akhirnya konflik dengan kiainya diusir. Ini kejadian di Kudus Pak, di pondok anak saya, ya, anak saya pondok di situ. Nah, sebelumnya itu pondok ada sejarahnya. Bagaimana sejarahnya? Seperti tadi, ada orang yang mewakafkan tanah, dibikin pesantren oleh kiai, pesantrennya sudah besar, santrinya sudah banyak. Akhirnya ketika yang mewakafkan meninggal dunia, ahli warisnya menggugat tanah tersebut. Akhirnya sang kiai pun pergi meninggalkan pesantren itu, terusir. Tapi karena santri-santrinya itu belajar karena kiainya, akhirnya santrinya ikut pindah semua, ikut kiainya semua. Akhirnya kiainya bikin pesantren dari awal, dari kumuh lagi, sampai sekarang alhamdulillah bangunannya sudah besar lagi, sudah layak lagi untuk ditinggali. Nah, pesantren yang lama nasibnya sekarang terbengkalai,
nggak ada santrinya, ya, ditinggalkan oleh santri-santri. Setelah kita cari tahu apa sih motif si ahli waris ini ingin menguasai pesantren, ternyata Pak, si ahli waris ini tidak pernah pesantren. Jadi dia menganggap pesantren itu ladang duit, ladang cuan. Kenapa? Itu kiai semenjak santrinya banyak, pesantrennya gede, rumahnya jadi bagus, jadi punya mobil, mobilnya juga bagus. Dikira pesantren itu ladang duit. Wah, kalau saya menguasai pesantren ini, saya bakal banyak duit nih, karena banyak santri. Dikira seperti itu, Bang. Padahal banyak orang tidak tahu bahwa terkadang yang mencukupi kebutuhan makan santri terkadang kiainya. Santri kadang ada yang bayaran, ada yang enggak. Ya ditegur sama pihak pesantren, kalau bayar alhamdulillah, kalau enggak ya ini akan diusir, Pak. Akhirnya kadang kiai bingung ini nyari makan di mana. Kadang bilang ke donatur, kadang ngajuin, ada yang ngajuin proposal ke Departemen Agama dan lain sebagainya, ngajuin ya ke jamaah yang lain yang ada untuk makan santri. Kadang untuk pembangunan dari jamaah-jamaah yang lainnya. Itu yang tidak diketahui banyak orang. Dikira kalau udah punya pesantren, santri banyak, wah duitnya banyak berarti, ladang duit. Dikira perusahaan, Pak. Ya. Enggak, pesantren itu banyak lika-likunya, Pak. Kiai kadang mikir bingung dari mana makan bocah. Ada bocah yang nggak mampu, misalkan yang mampu 50 orang, yang nggak mampu 50 orang. Ini dari mana yang nggak mampu duitnya? Terkadang kiainya mikir, oh harus subsidi silang, harus cari donatur dan lain sebagainya. Nah, orang yang nggak pernah pesantren nggak ngerti masalah seperti ini. Dikira pesantren seperti perusahaan. Setiap anak bayaran ada keuntungan buat kiainya. Dikira seperti itu. Nah, itulah pemikiran orang tadi. Akhirnya apa? Kiainya digugat, diusir. Wah, hari buka pesantren. Kiainya pergi, santrinya ikut pergi semua, keluar dari pondok itu, Bang. Ribet kiainya. Sekarang pondok yang lama bangkrut, bangunan gede tapi nggak ada manfaatnya. Nah, itulah ketika seseorang tidak paham dengan hukum wakaf. Dikira harta yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya menjadi hak waris miliknya, ahli-ahli warisnya, anak-anaknya enggak. Jadi ketika harta sudah diwakafkan, maka kepemilikannya terputus, baik kepemilikan orang tersebut atau para ahli warisnya, ya. Nah, itulah prinsip wakaf yang perlu diketahui. Tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diwariskan. Kemudian ada masalah kedua. Masalahnya seperti ini, Pak Ustadz, apakah boleh tanah wakaf dijual? Seperti yang ada di dalam hadis tadi, hadis riwayat Bukhari, dan merupakan ijma para ulama bahwa tanah wakaf tidak boleh dijual, kecuali ada kecualinya, Pak. Kecuali jika tanah wakafnya itu sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, ya, tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, tidak bisa difungsikan sama sekali, maka boleh dijual. Saya bacakan redaksinya dari kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Kitab Al-Majmu' ini syarah Al-Muhadzab. Jadi kata beliau begini, wa idza kharibal masjid, apabila masjid sudah rusak bangunannya, wa ta'addarul umranu bih, wa ta'addarul amranu bih, dan tidak mungkin untuk dimanfaatkan, difungsikan lagi. Kenapa? Karena mungkin bangunannya sudah terlalu parah rusaknya, renovasi juga sudah tidak mungkin, atau misalkan orang-orang di kampung tersebut sudah bermigrasi semuanya. Jadi dulu itu satu kampung, kemudian orang-orang kampung pergi keluar, semuanya merantau, sehingga tidak ada satupun orang yang tinggal di kampung tersebut. Sementara di kampung itu ada masjid.
bagaimana nasib masjid ini, masjid yang sudah tidak digunakan lagi dan tidak ada kemungkinan untuk dimanfaatkan. Maka pertama, maka masjid tersebut kalau bisa dialih fungsi, maka dialih fungsi, Pak. Seperti apa? Seperti dialih fungsikan sebagai madrasah. Misalkan masjidnya sudah roboh, kemudian dihancurkan, dibangun madrasah. Ini namanya alih fungsi. Yang tadinya wakafnya untuk masjid, maka dialih fungsikan sebagai madrasah. Jadi kalau bisa dialih fungsikan, maka alih fungsikan kepada manfaat-manfaat yang lainnya. Tapi kalau tidak bisa dialih fungsikan, maka boleh untuk dijual. Jaza bai'uhu, kata Imam Nawawi, wa yuj'alu fi mislihi. Dan hasil penjualannya itu dibelikan tanah lain, kemudian untuk dibangunkan masjid yang lainnya. Cuman menjual masjid bagaimana, Pak? Promosinya dijual masjid Babul Huda Iraq. Gimana Pak promosinya ya? Katanya Masjid Nurul Huda pengen dijual sama Ki Muhtar itu. Kata Ki Muhtar, awas ya, mau masjid Nurul Huda sepi jam anak paling jual ya masjid. Yang dijual Pak Haji Ki Muhtar. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi tanah wakaf, masjid dan lain sebagainya tidak boleh dijual kecuali memang sudah tidak mungkin berfungsi lagi, tidak mungkin digunakan lagi. Atau misalkan contohnya ada satu tempat wisata di tengah hutan, di tengah gunung. Di tempat wisata itu ada wakaf masjidnya, ramai itu masjid karena pengunjungnya banyak. Tapi kemudian wisata itu bangkrut, sehingga sepi pengunjung dan masjid yang diwakafkan pun akhirnya terbengkalai. Nah, ini boleh dijual nih. Ketika tempat wisatanya dijual kepada orang, nah masjidnya boleh dijual juga. Ya, dan dipindahkan, dialokasikan ke tempat yang lain. Kemudian yang terakhir, bagaimana hukum tukar guling? Kalau tadi kan menjual tanah wakaf, sekarang bagaimana kalau tukar guling? Misalkan ada tanah wakaf tapi aksesnya sulit, Pak. Kemudian nazirnya atau yang mewakafkannya berinisiatif, bagaimana kalau tanah ini ditukar dengan tanah yang di pinggir jalan. Ini ada tanah wakaf luas di belakang, tapi sulit aksesnya, mau dibikin apa aja susah, Pak. Nah, sekarang ada inisiatif bagaimana kalau ditukar guling dengan tanah yang lebih produktif nantinya. Akhirnya ditukar dengan tanah yang di pinggir jalan. Apakah boleh? Maka jawabannya tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kalau sudah darurat seperti tadi, tidak mungkin dibuat masjid ini tanah, tidak mungkin dibuat madrasah, tidak mungkin dimanfaatkan, nggak bakal ada manfaatnya, maka boleh ditukar guling dengan tanah yang lainnya yang lebih manfaat. Itu dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh tukar guling kecuali dalam keadaan darurat. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi. Ini saya sengaja sertakan mazhab Hanafi untuk lebih memudahkan saja. Di dalam mazhab Hanafi boleh tukar guling walaupun tidak darurat, Pak ya. Cuman sekedar pengen saja, kayaknya tanah ini bagusnya ditukar guling dengan yang di sana. Cuman sekedar pengen saja boleh. Tapi dengan 3 syarat. Pertama, ada maslahat yang jelas. Ini tanah kalau ditukar guling dengan tanah yang di sebelah sana, manfaatnya lebih jelas.
atau walaupun tidak lebih baik, minimal maka tetap ada manfaat. Yang kedua, penggantinya lebih baik atau setara, tidak boleh yang lebih rendah. Yang ketiga, dilakukan atas keputusan hakim, artinya harus melibatkan pihak pemerintah. Ya, ada notarisnya jelas dan lain sebagainya, begitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, pendapat Imam Hanafi ini bisa dipraktekkan ketika misalkan pemerintah mengadakan proyek pembangunan jalan tol, pembangunan kereta cepat, yang mana jalan tersebut melewati tanah wakaf. Misalkan ada kuburan yang diwakafkan tanahnya, atau tanah-tanah wakaf yang lainnya, ya, maka menurut mazhab Hanafi boleh langsung ditukar guling dengan tanah yang lainnya. Bilang sama pemerintah, ini tanah wakaf dan harus ditukar guling. Maka oleh pemerintah dicarikan tanah lagi yang setara atau yang lebih baik. Maka dalam mazhab Hanafi boleh, walaupun tidak dalam keadaan darurat. Kan itu enggak darurat, Pak. Ya, dia bisa cari jalan lain sebetulnya, enggak darurat. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Tapi dalam mazhab Hanafi, walaupun tidak darurat, boleh. Dengan 3 syarat tadi ya. Pertama, ada maslahat, ya maslahatnya jelas. Maslahat umum, kepentingan jalan tol, kepentingan transportasi umum. Kemudian tanah juga ketika dipindahkan itu tidak mengurangi kuantitasnya dan lain sebagainya. Kemudian penggantinya setara atau lebih baik dan dilakukan atas persetujuan pemerintah yang bersangkutan, pemerintah setempat atau yang berurusan dengan urusan perwakafan. Kurang lebih seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sedikit pembahasan tentang wakaf. Jadi kurang lebih ada 4 poin yang kita bahas ya. Pertama, definisi wakaf. Yang kedua, wakaf tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diakui oleh ahli waris. Yang kedua, yang ketiga, tidak boleh menjual tanah wakaf, dan yang kecuali darurat, kecuali dalam kondisi yang tadi dijelaskan. Yang keempat, tidak boleh melakukan tukar guling terhadap tanah wakaf kecuali dalam keadaan darurat. Titik. Sampai situ pembahasan kita pada kesempatan kali ini.